Hai teman-teman, apa kabar? Kita lagi pengen live dengan suasana baru, new normal, tapi jangan khawatir karena kita tetap dengan protokol. Bahkan kemarin Celiana rapid test, aku juga rapid test karena memastikan kita duduk bersama kan siang hari ini. Topiknya adalah menantu dan mertua. Anak nomor berapa yang tinggal satu rumah sama Cece? Anak yang tinggal sama aku, anak yang nomor satu Gitu ya. Oke, itu artinya menantu juga ikut tinggal Iya. di sini, cucu ikut tinggal di sini Betul. gitu ya. Apa bedanya tinggal sama anak dengan menantu? Ada perbedaan nggak sih, Cek? Gimana pun juga menantu kan orang luar. Oke. Kita nggak ikut gedein gitu. Tinggal sama anak dan tinggal dengan menantu, bedanya. Oke. Kalau dengan anak, karena kan udah terbiasa begitu kan, jadi ya udah kayaknya udah biasa banget, karena udah seperti habit gitu. Tapi kalau dengan menantu, itu karena kita juga sudah 6 tahun, otomatis juga sepertinya ya udah biasa juga. Akhirnya kita sudah adaptasinya udah baik banget gitu, udah mengerti istilahnya rumah gitu, udah kalau orang Jawa ngomong sih ngomah gitu, udah biasa gitu. Hal kompak apa yang Cece lakukan dengan menantu? Menantu kan sisanya adalah laki-laki, justru menantu yang pertama kan yang cewek ya. Iya. Yang hal kompak apa yang antara mama mertua dan menantu yang sering terjadi, Cece? Kalau kompaknya sih kita selalu misal ya barengan foto bareng gitu kan udah kompak banget gitu. Sekarang konsepnya bareng kan? Ma, nanti fotonya di sini, gitu. bajunya ini gitu ya. Gitu. Terus kemudian juga baju kembar kan foto bersama, bajunya juga kembar. Iya. Jadi kita siapin dulu jauh-jauh hari, kemudian kita barengan. Ya, itu salah satunya ya, maksudnya gampang banget. Biasanya kalau ini kita ngomong sama Irin, karena Irin yang tinggal sama Cece. Iya. Kalau di rumah yang sering Cece lakukan dari Irin apa sih? Barengan Iren, ya, berenang bareng lah. Aduh enak banget ya ada temennya ya. Iya, sangat happy banget. Karena Mungkin itu juga tips karena Cece awet muda karena temenannya sama menantu nih. iya, jadi turun ya. Iya. Turun umurnya. Jadi Cece itu poinnya adalah menantu itu dijadikan teman. Betul. Jadi memang kita nganggap anak-anak ini seperti teman kita. Jadi kita bisa menyatu begitu. Wow, keren. Kita menekan apa yang menjadi Ego kita, kemudian kita harus menjadi satu, menyatu dengan anak. Misalnya nih, menantunya Cece kasih masukan tapi Cece nggak suka. Cece jawabnya gimana? Umpamanya ngasih masukan, kemudian aku nggak setuju gitu ya, nggak suka ya. Pelan-pelan ya kita ngomong gimana, apakah nggak sebaiknya begitu. Jadi kita musyawarah untuk mencapai tujuan. Ya, saya kira pasti semua ini mesti menemukannya ada jalan. Jadi nggak yang enggak, mama nggak cocok kayak gini. Iya, kadang-kadang kan ada yang bisa emosi gimana, tapi enggak. Kalau kadang kita harus ya dipikir mundur ya, pikir balik. Kemudian gimana ya, kalau mama begini kan supaya kita menemukan. Ingat, mama yang bijak itu awet muda ya. Karena semakin kita nggak peduli dengan urusan orang lain, dalam artian nggak semua diurus, kita juga less stress ya. Kita nggak stres banget karena ya anak-anak punya jalurnya sendiri, kita juga punya kehidupan sendiri gitu ya. Wow, keren. Kan nggak enakan nggak sih? Ya namanya kurang lah, kadang kan kita sama anak itu sempat bisa stres, sama menantu sih. Ya, namanya manusia kan bisa mungkin selisih paham, nggak enakan. Ini misalnya ya satu misal gitu, sama anak kecil kan minta mainan gitu.
kemudian maminya nggak nurutin atau papinya juga nggak nurutin makanya itu, terus kemudian ya aku kepingin nurutin tapi aku ya pasti ngomong ke maminya, ke mama papanya, gimana kalau mama dibeliin gimana, please kamu yang maksudnya ya dia yang sebagai orang tuanya, parentsnya yang ngomong dong ke anaknya supaya diizini, maksudnya diberi. Biasanya aku belikan ya 1-2 kali nggak masalah daripada Oke. namun tetap ya dalam tanda petik tetap kita miliki, bukan terus setiap permintaan kita turutin. Oke, aku dapat poinnya. Jadi, kalaupun ada urusan antara anak menantu dengan anaknya, itu Cece nggak langsung ambil alih, tapi Cece justru kembalikan dulu ke orang tuanya. Iya. Ini penting. Tapi kalau pelajaran yang Cece dapat dari menantu, bukan cuma diri, semua menantu. Apa itu? Ya, kalau pelajaran ya berarti aku sih dapat banyak ilmu ya dari menantu, maksudnya ya dengan berbeda karakter, berbeda mereka termasuk umpama kayak umpama perbepergian begitu kan juga nggak sama, tapi kepingin berkenalan, tapi kita sinkronkan itu yang memang sulit, nggak gampang sinkronkan itu. Tapi dengan adanya ya itu tadi seperti semacam musyawarah, waktu kumpul, ngobrol bareng, akhirnya ketemu apa yang menjadi tujuan yang mana yang harus gitu. Kepala dingin supaya nggak emosi bawaannya gitu ya, Cek. Ya kayaknya kita orang tua harus banyak ngalah ya. Sekali lagi nggak boleh ego kita, tapi itu pelan-pelan untuk mencapai tujuan. Orang tua harus banyak ngalah. Di luar sana orang tua nggak mau ngalah. Kenapa? Karena orang tua merasanya kadang mungkin tidak disadari ya, Cek, natural, karena merasa orang tua itu pengalamannya lebih banyak gitu kan, lebih tahu, lebih ngerti ini salah, ini benar gitu kan. Akhirnya lupa bahwa kita kok nggak Anaknya ngerti. udah married, udah mempunyai keluarga kecil, jadi dia kan memang kepingin keluarganya itu ya itu, maksudnya dia bisa berkreasi, bisa. Ada pertanyaan dari Veraling Handoko. Maaf nanya, nggak usah pakai maaf, nanya aja. Apakah ikut campur dalam hubungan keluargaan? Apakah ikut campur dalam hubungan keluarga anak? Tadi udah dijawab kayak Cek. Kayaknya ya jadi ikut campur dalam hubungan keluarga anak itu ya kalau Jangan ya. ya. Supaya si anak itu punya kemandirian terhadap keluarganya. Iya betul. Jadi, tapi pernah nggak anak-anak curhat, "Mah, aku tuh ada masalah sama suami, mah aku ada masalah sama istri." Pernah nggak sih anak curhat gitu terus Aku sih udah warning ya, kalau before marriage itu udah kalau nanti kamu married kita ini pokoknya udah ada prinsip satu keluarga kita, jadi selesaikan masalah itu berdua. Pokoknya kalau memang nggak ada istilah maaf tapi ini. Jadi sampai hari ini nggak ada loh yang cerita suamiku istriku. wow, Udah, jadi belum nikah itu aku udah sering ngomong. Jadi kamu gimana caranya persatukan terus keluargamu dan jangan sampai ada pihak ketiga yang masuk, Iya. termasuk pun juga mama. nggak pernah sekali pun aku dengar kalau ngomong mamanya, "Mah aku tadi ada problem, enggak ada problem ini." Karena mama udah pernah bilang, Iya, udah kasih selesaikan sendiri. Iya, diusahakan gimana caranya. Pokoknya kalau memang masih bisa diselesaikan, selesaikan. Kalau memang berat banget ya, tapi ya, dengan berjalannya waktu dan semuanya itu indah. Semuanya kelihatannya kok baik. Oke, Jadi nggak ada percobaan yang oke, karena itu tadi ya awalnya juga udah bagus. Apa resep sabar, hari gini ada orang sabar itu langka sekali, Aku akan membuat hidup itu menjadi mudah, bukan menjadi sulit. Dan Cece juga memudahkan semua orang. Iya, kalau kita mudah, semuanya tidak mudah. Karena orang sabar itu musuhnya adalah dimanfaatin orang, Cece. Cece udah berapa ribu orang yang manfaatin Cece?
Cece, dari kesabaran Cece ini? Pastilah, maksudnya pasti ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikan dan kesabaran seseorang itu umum. Pernah nggak Cece ada yang Aku soalnya udah kecatat di otakku gitu ya. Jadi kalau kita ini menulis kesalahan itu di atasnya pasir di pinggir laut. Jadi kalau ada ombak datang gitu udah lupa gitu, lupa forget. Tapi kalau kebaikan kan kita harusnya mencatat di batu. Oke. Jadi ingat terus orang ini baik, orang ini baik. Wow, itu quote yang bagus banget. Kesalahan orang harus dicatat di pasir karena pada saat ada ombak dia akan terbawa dan tulisannya hilang. Begitu kebaikan ditulis di batu. Ya, hidup ini kan sekali lagi kesempatan. Maka dari itu seperti anak itu ya kita harus itu dianggap anaknya sendiri. Jadi kita benar-benar menganggap mereka itu seperti anak sendiri, seperti friend ya, close friend. Hidup adalah kesempatan. Kalau bikin hubungan harmonis, suami, anak, cucu, teman, bedanya apa sih? Atau sebenarnya konsepnya sama? Iya, kalau Atau beda treatment setiap orang? ya kita semuanya memang betul harus bagaimana kita menyikapi gitu kan, menyikapi kalau yang orang tua bagaimana, yang muda, yang anak kan memang berbeda kan. Jadi kita lain-lain pasti berbeda. Oke. Jadi tergantung apa yang kita lihat saat itu. Iya betul. Besarkan 3 anak perempuan, suka keras nggak sih Cik? Terus gimana? Karena kan ya anaknya perempuan gitu kan. Terus sekarang 3 anak perempuan ketemu sama menantu perempuan gitu. Iya. Jadi kalau aku ini kebiasaan manggil anak-anak kan sayang, semuanya sayang. Jadi kalau umpama ada yang salah ya mesti memberitahu lah, mesti kita mengingatkan, maksudnya yang memberikan nasihat yang terbaik supaya apa yang harus dilakukan. Orang sabar itu pernah marah nggak? Pasti pernah, namanya juga manusia. Kita pernah marah, tapi kemudian kita harus segera yaitu menurunkan emosi kita, ego kita untuk mendekati. Karena anak itu kalau dimarahi kabur ya, jadi lebih baik kita deketin aja, kita kompakan suami istri, kemudian gimana ini sebenarnya gimana supaya anak ini bisa menjadi satu. Tujuannya kita kan A, dia ke B, yang satunya ke C, kita gimana supaya Pikirin sama akhirnya kalau kalau anak-anak cari pasangan Cik, apa yang biasa kasih resep untuk anak-anak? Kalau cari suami itu seperti ini. Gimana Cik? kalau aku ya beneran tanya ini. Iya, beneran nanya. Aku sering ngomong ke anakku, wah ini kalau ini gimana nih, perlu ngomong nggak ya? Ngomong dong Cik. Kalau aku beneran Tipsnya. ya, beneran ya. Ya biasa aku sering ngomong kalau kamu harus dengan hati. Kemudian tanyakan karena kita kebetulan katolik hati. Jadi mesti aku ngomong doa rosario, doa novena di gereja. Berangkat gereja nanti tanya Tuhan. Nanti kamu pasti akan dapat jawaban yang terbaik apa buat kamu. Tuhan pokoknya. Aku pasti ngomongnya itu. Oke. Aku ada surat nih. Cece nanti ini ya komentarin ya. Surat online buat Mama Lian. Ini aku menantu Mama Liana. Mama adalah sosok mertua yang sangat modern. Merinding aku. Mama Lian tidak sombong, tidak membesarkan diri kepada menantu.
Mama secara alami membuat menantu merasa disayang dan welcome. Mama adalah panutan karena energi yang dibawa selalu jadi contoh untuk saya. Selalu positif, selalu senang dan mendukung. Saya sungguh bersyukur bisa memiliki mertua seperti Mama Liana, yang juga telah saya anggap seperti mama sendiri. Terima kasih Mama untuk sayang, perhatian, dan 8 tahun bercanda bersama Mama Liana. C, ada yang mau disampaikan nggak sih C untuk mama-mama yang ada di luar sana atau menantu-menantu yang ada di luar sana? Apa C? Ya, mungkin kalau tipsnya ada 3 ya. Oke, apa tuh? Jadi komunikasi yang baik. Dikit-dikit harus diomongin. Ya, komunikasinya dibaguskan gitu. Gimana caranya menyapa, smile, menyenangkan. Jadi kalau mau berangkat kan menemui menantu, senyum dulu yang banyak, smile. Gitu. Oh, tunggu. Ada rumusnya. Mau ketemu menantu senyum dulu yang banyak. Smile ya nggak hanya menantu sih sebetulnya. Wow. Pasti dengan teman juga, dengan yang lain juga. Halo, hai, apa kabar? Kan gitu. Ya, Kata gitu yang Oke. kedua. Kemudian juga kita harus open minded ya. Oke, Terbuka gitu loh. Kemudian menjadi teman. bagi siapapun. Kalau dengan menantu jangan menjadi teman, kalau bagi siapapun juga pasti teman. Dan Wow. teman itu memang luar biasa. Wow. Iya. Terus menginspirasi ya, C. Sangat kita harus berusaha, kita pun belum sempurna, kita harus selalu belajar untuk mencapai yang terbaik. Wow, Cici, terima kasih banyak waktunya thank you. udah boleh dikorek-korek, yes. Tapi paling nggak semoga teman-teman dari yang IG-nya Mas Ayu dan juga IG-nya Celiana, terima kasih banyak yang udah join hari ini. Semoga bermanfaat juga informasinya. Yang muda juga harus menurunkan ego, yang udah jadi mama juga harus menurunkan ego gitu ya, betul ya. Banyak buat teman-teman yang udah nonton, yang udah komen, yang udah join. Terima kasih banyak Sekali Cel. lagi thank you so much Brian, teman-teman semuanya, Nana, semuanya yang sudah gabung. Thank you. Terima kasih Holland Bakri, terima kasih banyak Thank you, Holland Celi. Bakri. Terima kasih juga Thank ya. you Lily ya, bajunya juga thank you Lily. Gorgeous banget. Iya, Terima kasih untuk keren banget ini. Keren banget sih. Juga Benar. Dan terima kasih yang udah meluangkan waktunya dalam 1 jam ini. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. C, aku akan berpikir keras untuk topik yang lainnya. C harus siap aku datengin lagi. Oke, sayang. Ya, oke. Thank you. Terima kasih. Bye. Bye. See you. See you. Bye.